Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, saya CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Ulfa, akan melakukan praobservasi. Kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam, Sensei. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik sekali ya. Ya, Bu Ulfa, boleh saya minta waktunya sebentar ya? Boleh. Sebelum kita melakukan coaching supervisi akademik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Iya. di kegiatan praobservasi ini. Boleh, boleh. Oke, baik Bu Ulfa, saya ingin tahu Bu Ulfa materi yang akan nanti dilakukan supervisi pada saat nanti itu tentang materi apa ya? Jadi saya memilih kelas 12. Materinya itu mengenai pembagian laba firma. Kebetulan itu adalah jadwal di minggu depan. Jadi pas sekali gitu ya. Jadi hari ini kita praobservasi, kemudian observasinya di Selasa depan. Jadi Ibu siap di supervisi di Selasa depan? Iya. Hari Selasa yang di kelas 12 AKL 1. Oke, Selasa 12 AKL. Ya, Baik, itu Bu di Ulfa. jam pelajaran terakhir Ibu ya, 2 JP. Oke. Bu Ulfa ini mau megang mapel apa ya Bu Ulfa? Aku ini megang mapel akuntansi keuangan. Oke, akuntansi keuangan ya. Baik, nanti berarti kita akan bertemu lagi di hari Selasa ya. Betul. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Ulfa ya. Boleh. Supervisi yang pertama, saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa nih yang akan diobservasi nanti. Oh iya, sesuai dengan perangkat yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang akan diobservasi pada hari Selasa nanti ya, itu ada 3. Yang pertama, siswa itu harus mampu menjelaskan mengenai 3 metode pembagian laba firma. Metode rata-rata, dibagi sama rata, kemudian metode perbandingan dan metode persentase. Keduanya tujuannya ya siswa harus dapat menghitung. Ya, menghitung dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan kaitkan dengan wujud nyata dari pembagian laba itu, apakah mereka sudah pernah atau belum begitu. Jadi 3 tujuan itu yang saya buat dalam rangka. Jadi tujuan pembelajarannya tadi ada 3 ya. Mm-mm. Ada 3 nih yang akan Iya, Bu Ulfa jelaskan di tujuan pembelajaran nanti. Nah Bu Ulfa, kira-kira ini kesiapan muridnya ya untuk menghadapi materi Bu Ulfa ini tentang laba firma ini udah ada di level berapa nih kayaknya Bu? Sebetulnya kalau kita ngomongin level, Ibu kasih rate levelnya berapa? 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10 ya. Saya nggak bisa percaya diri sebetulnya. Kalau saya lihat level kesiapan siswa mungkin sudah ada di angka 6 sampai 7. 6 sampai 7. Hanya sepertinya saya lebih positive thinking gitu ya. Kayaknya ini bisa naik ke 8 deh. Kalau harusnya sih percaya diri saja ya. Iya ya. Untuk siswa di rate baru akan memulai untuk di level 7 itu Iya. lumayan Bu sebetulnya. Oh. Memang sudah ada kesiapan untuk materi ini ya? Sebetulnya materi ini sudah saya sampaikan di minggu kemarin untuk kesiapannya. Jadi minggu kemarin saya sudah memberikan informasi kepada anak-anak bahwa kalian sudah bisa mendownload materi yang akan Ibu ajarkan di minggu depan melalui Google Drive. Kadang anak terkendala nggak bisa download dan lain sebagainya. Kemudian saya kasih pilihan yang lain, mereka boleh chat secara personal kepada saya sehingga saya bisa mengirimkan via WA gitu. Kemudian ada juga biasanya kalau udah di kelas itu ada saja Bu ya hambatannya. Misalkan anak-anak handphonenya kurang support dan sebagainya. Nanti saya akan siapkan sebuah materi yang sudah saya print out atau saya cetak. Jadi saya pede sekali gitu ya dengan persiapannya pasti akan lancar. Sepertinya. Iya ya. Iya sudah sangat bagus. Apalagi kalau misalnya bisa sampai 8 atau 9. Amin ya, mudah-mudahan. Nanti kita lihatlah di observasinya seperti apa. Mudah-mudahan nggak nurun nih ya. Oh, iya. Mudah-mudahan nggak Oke. nurun. Tadi Ibu membicarakan sedikit mungkin ada kendala di apa tadi materi handout itu ya Bu? Iya betul. Jadi maksudnya Ibu akan memberikan handout kepada anak di luar media yang Ibu sediakan begitu. Iya. Seperti apa Bu? Jadi gini, masalah pada saat observasi, pada saat di kelas kita tidak pernah tahu kendala apa yang akan terjadi. Tapi kita sudah memiliki perkiraan begitu ya. Sepertinya saya kan akan menggunakan medianya itu InFocus, kemudian saya akan menampilkan di Canva atau PowerPoint yang sudah saya buat. Anak-anak semua sudah pada pegang materi, tapi di samping itu saya juga akan membuat dalam whiteboard untuk
penjelasannya. Jadi saya hanya menstimulus anak-anak dengan tampilan yang saya buat dalam PowerPoint sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagi anak. Sehingga saya masih butuh papan tulis sebetulnya. Kemudian apa sih yang akan terjadi? Satu, saya takut mati lampu, kendala teknis ya. Betul, Takut ya. mati lampu. Yang kedua, memang takut anak-anak ini tidak support dengan materi yang saya berikan gitu ya. Jadi si anak-anak ini belum persiapannya sampai sana, makanya saya membuat satu handout itu gitu. Iya, Sudah persiapan sekali. Betul. sudah persiapan sekali, tapi memang ya seperti itu lah ya. Kalau dengan anak-anak kelas tinggi kan kita harus agak lebih cepat. Bagus sekali ya Bu Ulfa ya. Saya pikir Ibu sudah mempersiapkan rencana pembelajaran ini dengan cukup baik. Oke, kira-kira nih Bu ya, area pengembangan yang pengen Ibu capai nih di materi ini tuh apa ya Bu? Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang area pengembangan, semuanya ingin dicapai. Hanya saya lebih menitik beratkan pada keterampilan anak-anak. Oke. Jadi lebih ke pengembangan keterampilan anak-anak ini bisa nggak sih menghitung laba ini seperti apa, kemudian saya kaitkan dengan kehidupan pribadi mereka, ada nggak sih yang berkaitan dengan materi itu. Saya lebih menitik beratkan pada keterampilan daripada pengetahuannya, karena untuk masalah materi dan sebagainya itu masih bisa dibaca dengan handout yang saya berikan. Jadi kalau di kelas saya akan lebih menitik beratkan, mungkin 70%-nya saya akan, hayo hitung gitu loh, gitu sih. Saya suka dengan pernyataan Ibu tadi yang menghitung disesuaikan dengan keadaan Iya, di betul. sekitar gitu ya, Bu, yang lebih kepada hal yang real. Iya, yang real ya. betul. Oke, itu tadi area pengembangannya lebih kepada keterampilan menghitung ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Bu nih dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai, kira-kira strategi apa nih yang udah Ibu pikirkan untuk disiapkan nih di hari Selasa nanti? Seperti biasa mungkin untuk lebih kepada metodenya ya. Jadi lebih kepada metodenya seperti biasa kita buat anak itu nyaman dulu dengan pembelajaran kita. Jelaskan secara gamblang bagaimana cara pengerjaan metode yang kalian dapatkan. Sehingga nanti bukan hanya kita ambil satu persatu, tapi memang akan kita tanya semuanya untuk menjadi tolak ukur saya apakah indikatornya sudah tercapai atau belum. Baik Ibu Ulfa, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga praobservasi ini bisa memberikan masukan juga ya. Iya, betul. Agar nanti proses supervisi akademisnya berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan harapan. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Sampai ketemu di hari Selasa. Iya, siap. Oke, jam terakhir. jam terakhir. Iya, jadi jam lagi puyeng-puyengnya ya. Di 12 angka 1 ya Bu ya. Betul, di 12 AKL 1. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai. Dan saya ucapkan salam. Oke, bertemu lagi dengan Ibu masih dalam pelajaran akuntansi keuangan selama 2 jam pelajaran ke depan. Dan sebelum itu Ibu akan mengecek kembali kesiapan kalian untuk belajar pada hari ini. Silakan dilihat kondisinya, apakah masih ada sampah atau sudah siap. One by one, please raise up your right hand and speak loudly. Ibu akan absen kalian karena Ibu sudah lama tidak bertanya kalian punya cita-cita apa. Jadi apakah sekarang cita-citanya sudah berubah atau belum? Coba ya. Angga, pembisnis. Oke, Anissa, MA. Kemarin masih ingat tentang apa? Boleh menggunakan materi yang sudah Ibu buat. Tadi senja. Aman? Oke. Ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian kalau kalian melihat ada muncul apa itu pembagian laba rugi persekutuan, ini akan terjawab dalam pembelajaran hari ini. Yang penting kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Jadi pada saat setelah pelajaran ini selesai, kamu harus apa? Baca. Tujuannya
Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, Oke, terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mencoba menjelaskan. Untuk itu kalian bisa belajar pada teman-teman yang lain. Biasanya belajar sebaya lebih pelajaran ini ibu menyampaikan materi secara jelas. Oh ya. Ada 3 metode pembagian laba firma, metode yang digunakan dalam pembagian laba. Yang pertama dibagi sama rata, yang kedua perbandingan, dan yang ketiga persentase. Dari studi kasus yang dipelajari dan refleksi yang dikerjakan, saya dapat memahami bahwa ketiga metode ini amat sangat berbeda. Yang pertama, laba bagi sama rata itu hasil keuntungan atau laba dibagi sama rata sejumlah sekutu. Sedangkan perbandingan itu mengacu pada angka perbandingan yang telah disajikan pada soal. Menghitung perbandingannya, membuat jurnal pembagian, dan serta membuat jurnal pembayaran laba. Kemudian yang ketiga ini mengenai persentase. Metode ini berbeda dengan keduanya. Metode ini menggunakan persentase jumlah investasi pada penanaman modal. Siapa yang investasi lebih besar, maka akan mendapatkan persentase pembagian laba lebih besar pula. Begitupun sebaliknya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih sekali. Baik, Ibu langsung balik daripada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah bisa menjelaskan metode pembagian laba. Berapa metode pembagian laba? Ya. Tiga. Yang pertama dibagi sama rata, yang kedua perbandingan, dan yang ketiga persentase. Bahkan kalian sudah bisa menentukan apabila baca itu. Oke, duduk seperti biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan tentunya silakan garis captain, mana captainnya? KM. Oke, siap. Guru pulang, kita mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Budian, guru penggerak angkatan 9. Di samping saya ini Ibu Ulfa. Ibu Ulfa sebagai coaching dalam praktek coaching aksi nyata 2.3. Ibu Dian Ratna 1. Kita simak bagaimana pra-observasi supervisi akademik coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Oke, Bu Ulfa, kita hari ini akan melaksanakan praktik coaching pasca observasi ya Bu Ulfa ya. Betul. Setelah Ibu Ulfa melaksanakan praktik pembelajaran kemarin, ya, kita akan tindak lanjuti hari ini. Nah, kira-kira sebelum kita bahas, kira-kira Bu Ulfa inginnya dapat apa menjadi coaching kita hari ini? Sebetulnya kalau kita membahas mengenai hasil ya daripada coaching kita hari ini, pasti kita berharap pada yang baik-baik gitu. Jadi Ulfa inginnya ada peningkatan kualitas, terutama dalam diri Ulfa dan terutama untuk ilmu-ilmu yang akan dikembangkan melalui peserta didik. Yang jelas Bu Ulfa ingin adanya peningkatan kualitas. Betul, kualitas secara diri pribadi ya. Betul. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya perasaan Bu Ulfa nih, kayak gimana nih perasaan Ibu pas kemarin setelah praktik observasi itu? Setelah praktik observasi mungkin kita ngerasa lebih lega karena memang sudah terlaksana observasinya. Hanya memang mungkin Ulfa ada perasaan agak deg-degan dan takut tahapan-tahapannya itu tidak terlampaui dengan tepat begitu ya. Berusaha memaksimalkan, tapi setelah observasinya berjalan, alhamdulillah merasa lebih lega gitu. Jadi ada ketakutan, Pasti. rencana pembelajarannya tidak sesuai. Iya betul. Nah, kenyataannya seperti kemarin itu seperti apa Bu rencana? Setelah Sesuai kita tidak? observasi kemarin sesuai, hanya ada beberapa yang memang perlu dimaksimalkan ya. Iya. Jadi kemarin kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya itu sudah berjalan sedikit agak lebih mulus gitu ya dari perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian ada beberapa yang Ulfa kadang menyayangkan, ya kok ini agak ketinggalan, kok ini agak nggak kena gitu ya ke anak, itu aja.
Oke, Ibu Ulfa. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran ya saat kita melakukan observasi, kemudian melaksanakan praktiknya. Nah, tujuan pembelajaran itu sudah dicapai atau belum? Sebetulnya kemarin kan Budian bisa melihat sendiri ya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya buat itu memang lebih cenderung pada kemampuan keterampilan pada anak. Dan saya sudah pembagian per kelompok dan lain sebagainya. Setelah kita koreksi ternyata anak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Yang 3 tujuan itu Yang ya, 3 Bu, ya? tujuan itu semuanya tercapai dengan kita melakukan diferensiasi penugasan kepada anak-anak dan semuanya dilihat pada saat dikoreksi kemudian mereka menjelaskan kembali materi yang saya berikan dengan tugas-tugas yang sudah saya berikan, ternyata anak mengerti. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu adalah berhasil begitu ya. Itu berhasil, tapi mungkin setidaknya lebih baik dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi intinya sih rencana sudah sesuai dengan tahapannya, Iya. kemudian tujuan juga sudah Tercapai insya Allah ya. Kalau melihat hasil daripada yang anak berikan ke kita. Gitu. Kira-kira nih Bu, setelah kemarin kita melakukan observasi, melakukan praktik, apa sih yang Ibu rasa sudah baik nih dari apa yang Ibu lakukan dan kemudian apa juga yang masih baik dan harus ditingkatkan? Iya. Sebetulnya kalau kita melihat mungkin lebih bisa kita sederhanakan kelebihan dan kekurangan dari observasi yang saya lakukan kemarin ya. Yang pertama mungkin yang baik-baik itu saya akan mempertahankan dengan gaya pembelajaran saya, dengan metode yang saya buat, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian anak-anak lebih leluasa dan lebih tidak merasa takut gitu ya bertukar pikiran dengan saya ya. Jadi melakukan pendekatan secara persuasif terhadap peserta didik. Mungkin kekurangannya kemarin saya merasa mungkin saya terlalu mengintimidasi anak untuk ayo masuk dalam dunia saya gitu ya. Mungkin itu terlalu egois begitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki itu. Jadi saya juga seperti yang sudah saya lihat saat praktik, memang pembelajaran itu sangat aktif ya, anak-anak sangat antusias, luar biasa sekali Bu Ulfa ini ya, sangat komunikatif bersama siswa-siswanya. Kalau untuk masalah intimidasi anak, saya pikir kemarin bukan intimidasi, Lebih ke ya. mengajak ya Nah, secara lebih persuasif. ke- Ayo gitu. betul ya, seperti itu masih lebih ke ayo masuk ke materi ini. Ayo, gitu jadi ya. Kesiapannya ingin lebih- memfokuskan anak-anak ke sana, oke. betul. Fokus anak ya Bu Iya, ya. fokus anak. Demikianlah tadi praktik coaching antara guru penggerak angkatan 9 Ibu Dian Ratna bersama coaching Ibu Ulfa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami, wujudkan merdeka belajar.